Pada suatu malam yang tenang, seorang ibu datang dengan anaknya yang sakit. Ia membutuhkan perawatan cepat dan efektif. Dokter Priguna bertemu mereka di ruang IGD, memeriksa anak tersebut dan memberikan penanganan awal yang dianggap standar. Namun, segera setelahnya, ia menawarkan sebuah prosedur medis yang terlihat tidak biasa. Seorang ibu yang kelelahan ini diminta untuk menjalani suntikan vitamin penenang yang ia klaim bisa membantu meringankan stres. Ini hanya prosedur ringan, Bu. Cuma suntikan untuk relaksasi. Ibu pasti lebih baik setelah ini, katanya dengan nada tenang, meyakinkan pasien yang sedang cemas. Namun, ibu itu tak menyadari bahwa suntikan tersebut mengandung zat yang jauh lebih kuat. Begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, ia merasakan tubuhnya lemas dan matanya mulai buram. Ia hanya bisa terdiam, sementara Dokter Priguna mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang gelap. Ruangan yang dituju tak jauh dari IGD. Sebuah ruang konsultasi kecil dengan penerangan temaram, bau khas rumah sakit, alkohol, cairan disinfektan, dan udara dingin AC menyambut langkah mereka. Dokter Priguna mempersilakan korban duduk, sementara ia menutup pintu perlahan. Suaranya tenang, gesturnya sopan. Tak ada sedikit pun kesan mencurigakan. Ia mulai menjelaskan kondisi anak korban dengan istilah-istilah medis yang terdengar rumit. Perempuan itu mengangguk-angguk pelan, meski sebagian besar tak sepenuhnya ia mengerti. Yang ia tangkap hanya satu, anaknya akan ditangani dengan baik. Tapi kemudian, nada suara Priguna berubah lebih lembut, lebih pribadi. Ia mengatakan bahwa wajah ibu itu terlihat sangat lelah, matanya sembab, dan tubuhnya tampak tegang. Ibu harus jaga kondisi juga, ujarnya. Kalau ibu sampai jatuh sakit, siapa yang akan urus anak ibu? Perempuan itu menunduk. Kata-kata itu menyentuh titik rapuhnya. Ia bahkan belum makan sejak pagi. Priguna lalu bangkit, berjalan ke lemari obat, dan mengambil sebuah vial kecil serta spuit. Ini vitamin penenang ringan. Boleh saya bantu? Nggak akan bikin ngantuk, cuma biar ibu lebih rileks. Ia ragu, tapi wajah Priguna meyakinkan. Cara bicaranya tenang, bahkan sedikit bersahabat. Perempuan itu tak tahu bahwa saat itulah jaring perangkap sedang dilemparkan. Percayakan saja pada saya, ini prosedur ringan. Banyak yang saya bantu seperti ini, aman. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Priguna menyuntikkan cairan ke lengannya. Rasanya dingin, sedikit menusuk. Tapi yang datang berikutnya bukan ketenangan. Tubuhnya perlahan mulai terasa ringan. Pandangannya buram. Telinganya mendengung. Mulutnya ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Ia tahu ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal. Tapi pikirannya seperti terkunci. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya kaku. Dan saat itulah Priguna mendekat lagi. Wajahnya berubah, tatapannya dingin, tak lagi seperti dokter penyelamat, tapi seperti seseorang yang tahu korban di hadapannya tak lagi bisa melawan. Malam itu, di ruang steril yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, satu batas kemanusiaan terlewati. Ia masih sadar, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya perlahan terbuka, meski penglihatannya masih buram. Di hadapannya, sosok Priguna berdiri. Namun bukan sebagai penyelamat, ia bukan lagi seorang dokter. Ia adalah sosok predator yang menatap tubuh korbannya dengan tatapan yang tak pernah seharusnya dimiliki oleh siapapun yang bersumpah di bawah etika kedokteran. Perempuan itu ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ingin berontak, tapi tangan dan kakinya lumpuh. Yang bisa ia rasakan hanyalah sensasi kulit yang disentuh, dipermainkan, dilanggar. Ia sadar betul apa yang sedang terjadi. Ia tahu ini salah, tapi seluruh tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aroma disinfektan yang menusuk, lampu putih yang terlalu terang, dan suara langkah pelan dari pelaku menjadi latar dari mimpi buruk yang nyata. Tangisnya hanya bisa terdengar dalam batin. Matanya tak bisa menutup.
tapi air mata mengalir pelan. Dan ketika semuanya berakhir, Priguna berdiri, merapikan jasnya seperti tak ada yang terjadi. Ia membuang sarung tangan karet ke tempat sampah medis, lalu menatap korban. "Istirahat saja dulu, Bu. Tadi Ibu pingsan sebentar." Kemudian ia membuka pintu, meninggalkan ruangan, dan menghilang ke dalam kesibukan rumah sakit yang terus berjalan seolah tak ada yang berubah. Beberapa menit kemudian, korban mulai bisa menggerakkan jarinya, lalu lengannya. Kepalanya berat, tapi pikirannya jelas. Ia baru saja menjadi korban kekerasan seksual oleh seseorang yang memakai nama profesi untuk menutupi nafsu jahatnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Korban kembali ke rumah, menemani anaknya yang mulai pulih, namun dirinya sendiri justru semakin rapuh. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap malam bayangan Priguna hadir dalam mimpinya. Dalam bentuk jas putih, senyum lembut, dan suara yang menenangkan. Semuanya palsu, semuanya menjijikan. Ia ingin melupakan, tapi tubuhnya tak bisa berdamai. Setiap menyentuh kulitnya sendiri, ia merasa kotor. Setiap mendengar kata dokter, tubuhnya bergetar. Trauma itu hidup, bernapas di dalam dirinya. Beberapa kali ia mencoba menulis apa yang terjadi malam itu. Tapi baru satu kalimat, tangannya gemetar, air matanya tumpah. Ia meremas kertas itu dan membuangnya berkali-kali. Sampai akhirnya ia sadar. Diam tak menyembuhkan. Namun ketakutan terbesar bukan hanya pada sosok Priguna, tapi pada ketidakpercayaan. Bagaimana kalau orang lain menyalahkannya? Menganggap ia berhalusinasi. Menganggap ia hanya pasien yang terlalu panik dan membesar-besarkan. Bagaimana kalau ia yang justru akan dipermalukan? Ia teringat anaknya. Teringat bahwa jika ia diam, pelaku akan bebas melakukan hal yang sama pada orang lain, pada ibu-ibu lain, pada pasien lain yang juga datang dalam keadaan lemah, sendiri, dan tak berdaya. Dan akhirnya, setelah seminggu penuh pergulatan batin, ia mengambil keputusan yang berat. Ia akan melapor. Dengan suara yang masih gemetar, ia mendatangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia membawa pakaian yang dikenakan malam itu. Ia menjalani visum. Ia menceritakan semuanya, detik demi detik, dengan suara patah-patah, tapi penuh tekad. Dan dari titik itu, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Setelah korban melapor, sebuah perubahan besar mulai terjadi. Polisi segera menghubungi rumah sakit untuk menyelidiki lebih lanjut. Walau pihak rumah sakit berusaha menjaga nama baik mereka, mereka tak bisa menghindari kenyataan bahwa ada bukti-bukti yang tak bisa dibantah. Visum yang dilakukan pada korban menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, meskipun korban hanya sedikit mengingat kejadian tersebut dengan jelas karena pembiusan. Namun, keberanian korban untuk melapor memberi semangat kepada wanita-wanita lain yang merasa takut berbicara. Mereka pun muncul dengan cerita yang serupa. Beberapa wanita mengaku pernah merasa diperlakukan tidak wajar oleh Priguna di ruang konsultasi. Meskipun saat itu mereka belum bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa mereka adalah korban pelecehan. Bukti lain yang menguatkan kesaksian korban adalah rekaman CCTV di koridor rumah sakit. Rekaman itu memperlihatkan Priguna memasuki ruang konsultasi bersama korban dan keluar beberapa saat setelahnya. Meskipun tak ada rekaman langsung tentang kejadian di dalam ruang konsultasi, banyak yang meragukan bahwa dokter bisa bertindak sedemikian rupa tanpa menyadari adanya pengawasan. Sementara itu, kasus ini menyebar luas. Berita tentang Priguna yang telah merusak kepercayaan pasien dan merusak reputasi profesi medis mulai beredar. Media sosial menjadi ajang perdebatan. Banyak orang mengutuk tindakan Priguna, sementara sebagian lain mempertanyakan sistem rumah sakit yang begitu mudahnya memberi wewenang penuh pada individu yang ternyata memiliki niat buruk. Selama penyelidikan, pihak rumah sakit akhirnya mengakui bahwa mereka pernah menerima laporan terkait perilaku Priguna yang tidak profesional. Namun,
Entah bagaimana, laporan tersebut tidak pernah sampai pada pimpinan rumah sakit atau pihak yang berwenang. Mereka tak pernah mengambil tindakan yang cukup serius, tapi kini sudah terlambat. Kasus ini berkembang menjadi lebih dari sekadar laporan satu korban. Ini adalah cermin dari celah besar dalam sistem rumah sakit yang seharusnya melindungi, tapi malah membiarkan predator berkedok dokter berkeliaran. Priguna akhirnya ditahan oleh kepolisian setelah bukti-bukti semakin menguat. Nama besar dan reputasinya runtuh begitu cepat, dan Priguna kini menghadapi tuntutan hukum yang berat. Ia akan dihadapkan pada pengadilan. Namun, meski ia dihadapkan pada proses hukum, bagi korban, pembebasan itu tak akan pernah sepenuhnya menyembuhkan luka batinnya. Setelah satu korban berani bersuara, yang lain mulai mengikuti. Mereka adalah pasien-pasien lama Priguna yang pernah merasa ada yang tak wajar, tapi memilih diam karena takut atau malu. Kini, dengan dukungan publik dan pemberitaan yang masif, mereka mulai melaporkan pengalaman serupa. Pembiusan tak perlu, sentuhan di luar prosedur, dan suasana praktik yang tak wajar. Gelombang kesaksian ini membuka mata banyak pihak. Dunia medis terguncang. Publik sadar, bahkan orang yang tampak paling terhormat bisa menyimpan sisi gelap. Priguna duduk di kursi pesakitan. Di hadapan hakim dan publik, ia tetap menyangkal, menyebut semuanya sebagai kesalahpahaman medis. Tapi, bukti-bukti, rekaman, hasil visum, dan kesaksian korban berbicara lain. Suasana sidang penuh emosi. Para korban bersaksi dengan berani, meski suaranya gemetar, dan pada akhirnya, keadilan bicara. Priguna dinyatakan bersalah, lisensi dicabut, dan ia dijatuhi hukuman penjara. Meski pelaku dihukum, luka para korban belum sembuh. Rasa takut dan trauma masih ada, tapi satu hal telah berubah. Mereka tidak lagi sendiri. Suara mereka sudah didengar. Mereka telah mengguncang sistem, memaksa dunia medis dan hukum untuk lebih peduli dan lebih melindungi. Dari puing-puing kepercayaan yang runtuh, muncul harapan baru bahwa kebenaran, meski terlambat, akhirnya datang. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa tak ada tempat untuk kekerasan seksual dimanapun, terutama di tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Dan yang terpenting, setiap korban berhak didengar dan mendapatkan keadilan.